Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang beranggotakan oleh saya sendiri, Alia Roheli, dengan NIM P2B0 20009, Deva Andini Rahmatika dengan NIM P2B0 20038, Aprilia Tiara Diva dengan NIM P2B0 20045, Sausan Aulia Kamila dengan NIM P2B0 20007. Kami akan menerangkan tentang pengertian turunan, rumus turunan fungsi aljabar, rumus fungsi turunan pangkat, rumus turunan hasil kali, rumus turunan fungsi pembagian, rumus turunan pangkat. Pengertian turunan. Turunan adalah salah satu cabang ilmu matematika yang digunakan untuk menyatakan hubungan kompleks antara satu variabel tak bebas dengan satu atau beberapa variabel bebas lainnya. Pada fungsi y sama dengan fx, turunan dari variabel y terhadap variabel x dinotasikan dengan dy per dx atau dfx per dx atau y aksen, dan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h terhadap 0 f dalam kurung x per h min fx per h. Rumus turunan fungsi aljabar. Dengan definisi turunan akan dicari rumus-rumus turunan fungsi aljabar yang terdiri dari fungsi pangkat. Fx sama dengan x pangkat n. Hasil kali fungsi fx sama dengan ux kali vx. Hasil pembagian fungsi fx sama dengan ux per fx, dan pangkat dari fungsi fx sama dengan dalam kurung ux pangkat n. Rumus turunan fungsi pangkat. Rumus turunan fungsi pangkat. 1. Rumus turunan fungsi pangkat fx sama dengan x pangkat n. Fungsi berbentuk pangkat turunannya dapat menggunakan rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 x plus h pangkat n min x pangkat n per h sama dengan limit h mendekati 0 sigma n sampai i sama dengan 0 c i pangkat n x pangkat n min 1 h i h pangkat i min x pangkat n per h sama dengan limit h mendekati 0 c0 pangkat n x pangkat n plus c1 pangkat n x pangkat n min 1 h plus c2 pangkat n x pangkat n min 2 h pangkat 2 plus titik-titik-titik plus cn pangkat n h pangkat n min x pangkat n sama dengan limit h mendekati 0 x pangkat n plus n x pangkat n min 1 h plus n kali n min 1 per 2 faktorial kali x pangkat n min 2 h pangkat 2 plus titik-titik-titik plus h pangkat n min x pangkat n sama dengan limit h mendekati 0 n x pangkat n min 1 h plus n kali n min 1 per 2 faktorial x pangkat n min 2 h pangkat 2 plus titik-titik-titik plus h pangkat n per 2 sama dengan limit h mendekati 0 n kali r pangkat n min 1 plus
N kali N-1 per 2 faktorial kali R pangkat N-2H plus titik-titik-titik plus H pangkat N-1 sama dengan N kali X pangkat N-1 plus 0 plus titik-titik-titik plus 0 sama dengan N kali X pangkat N-1. Jadi rumus turunan fungsi pangkat adalah f aksen X sama dengan N kali X N sama dengan N kali X pangkat N-1. Rumus turunan hasil kali. 2. Rumus turunan hasil kali. Rumus turunan hasil kali fungsi f(x) sama dengan ux kali vx. Fungsi f(x) yang terbentuk dari perkalian fungsi ux dan vx turunannya didapat dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Limit h mendekati 0 sama dengan u kali x plus h v kali x plus h min ux vx per h. Limit h mendekati 0 u kali x plus h v kali x plus h min u kali x plus h v kali x plus u kali x plus h vx min ux kali vx per h sama dengan limit h mendekati 0 u kali x plus h v kali x plus h min u kali x plus h vx plus u kali x plus h vx min ux kali vx per h sama dengan limit h mendekati 0 u kali x plus h v kali x plus h min vx per h plus limit h mendekati 0 u kali x plus h min ux kali vx per h sama dengan u kali x plus 0 kali v aksen x plus u aksen x kali vx. U aksen x kali vx plus u plus ux kali v aksen x atau u aksen kali v plus u kali v aksen. Jadi rumus turunan fungsinya adalah f aksen x sama dengan u aksen v plus u v aksen. Rumus turunan fungsi pembagian. Tiga. Rumus turunan fungsi pembagian fx sama dengan ux per vx, sehingga f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 u kali x plus h vx min ux kali v kali x plus h per h kali vx plus h vx sama dengan limit h mendekati 0 u kali x plus h vx min ux vx min ux vx plus h plus ux vx per h kali vx plus h vx sama dengan limit h mendekati 0 u kali x plus h min ux vx min ux vx plus h min vx per h kali vx plus h vx sama dengan u aksen x kali vx per v kali x plus 0 vx min ux per ux plus 0 vx kali v aksen x. Jadi rumus turunan fungsinya adalah f aksen x sama dengan u aksen v min u kali v aksen per v pangkat 2. Rumus turunan pangkat. Rumus turunan pangkat dari fungsi fx sama dengan u kurung x
pangkat N. Ingat, jika fx sama dengan x pangkat N, maka f aksen x sama dengan d fx per dx, sama dengan dx pangkat N per dx, sama dengan n x pangkat N min 1. Karena fx sama dengan u pangkat x, u kali x pangkat N sama dengan u pangkat N, maka f aksen x sama dengan dfx sama per dx sama dengan du pangkat N per dx kali du per du, atau f aksen x sama dengan du pangkat N per du kali du per dx sama dengan nu pangkat N min 1 kali u aksen. Jadi rumus turunan fungsinya adalah f aksen x sama dengan nu n min 1 kali u aksen. Aplikasi turunan. 1. Menentukan gradien garis singgung suatu kurva. Gradien garis singgung atau M pada kurva Y sama dengan fx dirumuskan sebagai M sama dengan Y aksen sama dengan F aksen X. Persamaan garis singgung pada suatu kurva Y sama dengan F aksen di titik singgung X1, Y1 dirumuskan sebagai Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Menjadi M sama dengan F aksen X1. 2. Menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Syarat interval fungsi naik f aksen x lebih besar dari 0. Syarat interval fungsi turun f aksen x kurang dari 0. 3. Menyelesaikan soal limit berbentuk tak tentu 0 per 0 atau tak hingga jika limit fx per gx x mendekati a merupakan limit berbentuk tak tentu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Maka penyelesaiannya dapat menggunakan turunan yaitu fx dan gx masing-masing diturunkan. Limit fx per gx x mendekati a sama dengan limit f aksen x per g aksen x x mendekati a sama dengan f aksen a per g aksen a. Jika dengan turunan pertama sudah dihasilkan bentuk tertentu, maka bentuk tertentu itu adalah penyelesaiannya. Tetapi jika dengan turunan pertama masih dihasilkan bentuk tak tentu, maka masing-masing fx dan gx diturunkan lagi sampai diperoleh hasil berbentuk tertentu. Cara penyelesaian seperti ini disebut dalil L'Hopital. Cara keempat, menentukan rumus kecepatan dan percepatan. Jika rumus atau persamaan posisi gerak suatu benda sebagai fungsi waktu diketahui yaitu S sama dengan Ft, maka rumus kecepatan dapat ditentukan yaitu rumus kecepatan U sama dengan S aksen sama dengan F aksen T. Rumus percepatan A sama dengan S aksen sama dengan F aksen T. Menentukan nilai stasioner suatu fungsi dan jenisnya. Jika fungsi y sama dengan f aksen kontinu dan diferensiabel dx sama dengan a dan f aksen x sama dengan 0, maka fungsi memiliki nilai stasioner dx sama dengan a. Jenis nilai stasioner dari fungsi y sama dengan fx dapat berupa nilai balik minimum, nilai balik maksimum, atau nilai belok. Jenis nilai stasioner ini bisa ditentukan dengan menggunakan turunan kedua dari fungsi tersebut. A. Nilai maksimum f aksen x sama dengan 0 dan f aksen x kurang dari 0. Jika f aksen x1 sama dengan 0 dan f aksen x1 kurang dari 0, maka f aksen x1 adalah nilai balik maksimum dari fungsi y sama dengan fx, dan titik x1 f aksen adalah nilai balik maksimum dari kurva y sama dengan fx. Nilai minimum f aksen x sama dengan 0 dan f aksen x lebih dari 0 jika f aksen x1 sama dengan 0 dan f aksen x1
lebih dari 0, maka f aksen 1 adalah nilai balik minimum dari fungsi y sama dengan f aksen. Dan titik x1, f aksen fx adalah titik balik minimum dari kurva y sama dengan fx. C. Nilai belok f aksen x sama dengan 0 dan f aksen x sama dengan 0. Jika f aksen x1 sama dengan 0 dan f aksen x1 sama dengan 0, maka f aksen 1 adalah nilai belok dari fungsi y, fx. Dan titik x1, fx adalah titik belok dari kurva y sama dengan fx. Latihan soalnya. 1. Sebuah tanaman berbentuk persegi panjang dengan keliling 2x plus 24 meter plus dan lebar 8-x meter. Agar luas tanaman maksimum panjang taman tersebut adalah, bahasanya, panjang taman tersebut dikelilingi dengan menggunakan keliling dan lebarnya. Kelilingnya, rumus keliling sama dengan 2 kurung P plus L. 2 plus 24 sama dengan 2 kali kurung P plus 8 min X. X plus 12 sama dengan P plus 8 kurangi X. P sama dengan 2X plus 4. Nyatakan luas persegi panjang sebagai fungsi terhadap variabel X. Lx sama dengan panjang kali lebar sama dengan 2X plus 4 kali 8 min X sama dengan min 2x kuadrat plus 12x plus 32. Luas akan maksimum saat L aksen X sama dengan 0 sehingga L aksen X sama dengan 0, min 4x plus 12 sama dengan 0, 4x sama dengan 12, x nya sama dengan 3. Luas akan maksimum saat L aksen X sama dengan 0 sehingga L aksen X sama dengan 0, min 4x plus 12 sama dengan 0, 4x sama dengan 12 dan mendapatkan x-nya yaitu 3. Diambil dari rumus panjang sama dengan 2x plus 4, panjang sama dengan 2 kali 3 plus 4 sama dengan 10. Jadi, panjang taman tersebut adalah 10 meter. Latihan soal 2. Untuk memproduksi X unit pakaian dalam satu hari diperlukan biaya produksi X kuadrat plus 4X min 10 Rp100.000. Harga jual pakaian itu tiap unitnya adalah 20 min X Rp100.000. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh setiap harinya adalah pembahasan. Misalkan keuntungan U dianggap sebagai fungsi terhadap variabel X. Lalu perlu diingat bahwa keuntungan didapat dengan mengurangi harga jual terhadap pengeluaran atau biaya produksi. Sehingga UX sama dengan X dikali 20 min X kuadrat plus 4X plus 10 sama dengan 20X min X kuadrat min 4X plus 10 sama dengan min X kuadrat plus 16X min 10. Keuntungan akan maksimum apabila turunan fungsi UX sama dengan 0. Min 4x plus 16 sama dengan 0, 4x sama dengan 16, x sama dengan 4. Keuntungan maksimum tercapai saat memproduksi 4 pakaian. Lalu kita masukkan 4 ke dalam fungsi U. Sama dengan min 2 dikali 4 kuadrat ditambah 16 dikali 4 min 10. Sama dengan min 32 ditambah 64 min 10 sama dengan 22. Jadi keuntungan maksimum yang dapat diperoleh setiap harinya adalah Rp2.200.000. Aplikasi turunan dalam berbagai bidang. Yang pertama pada bidang teknik. Pada bidang teknik, penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya, para engineer dalam membuat atau mendesain mesin-mesin pesawat terbang. Yang kedua, pada
pada bidang matematika. Turunan digunakan untuk pencarian dalam limit yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawannya. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. Yang ketiga, aplikasi turunan dalam bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Bisa ditulis biaya marginal sama dengan turunan biaya total. Para matematikawan mengenal biaya marginal sebagai dC per dx, turunan C terhadap X. Dengan demikian, dapat didefinisikan harga marginal sebagai dP per dx, pendapatan marginal sebagai dR per dx, dan keuntungan marginal sebagai dP per dx. Yang keempat, aplikasi turunan parsial dalam bidang fisika. Matematika merupakan ilmu dasar dari segala ilmu yang lain. Sekarang ini, matematika digunakan sebagai alat penting di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Salah satunya dalam bidang pengetahuan fisika dengan menghubungkan fungsi suatu turunan parsial dalam bidang tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.